Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT, untuk episode kali ini masih menceritakan tentang kisah seorang sufi yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada suatu malam, Hasan berserta 2 atau 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabi'ah. Tapi rumah itu gelap, tidak berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Rabi'ah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Rabi'ah memancarkan cahaya terang bagaikan lentera, dan mereka duduk di dalam genderangnya. Jika ada seorang bertanya, bagaimanakah hal seperti itu bisa terjadi? Maka jawabanku adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika ia kemudian menyangkal, tapi Musa adalah seorang nabi, maka jawabanku, barang siapa yang mengikuti jejak nabi akan mendapatkan sepercik kenabian, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri. Barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sungguhnya ia telah mencapai 1 tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sebuah mimpi yang benar adalah 1/40 dari kenabian. Pada suatu ketika Rabi'ah mengirim sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan dengan pesan, hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal ini telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanya seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menghendaki agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Rabi'ah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada, dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini, Rabi'ah? Tanya Hasan. Aku melepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Rabi'ah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati, jawabnya Rabi'ah. Suatu hari Rabi'ah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut. Mengapa engkau membalut kepalamu? Tanya Rabi'ah. Karena aku merasa pusing, jawab lelaki itu. Berapakah umurmu? Rabi'ah bertanya lagi. 30 tahun, jawabnya. Apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah di dalam hidupmu? Tidak, jawabnya lagi. Selama 30 tahun engkau menikmati hidup yang sehat. Engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran. Tetapi baru malam ini saja kepalamu terasa pusing. Engkau telah mengenakan selubung keluh kesah, kata Rabi'ah. Suatu ketika Rabi'ah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang laki-laki. Belikanlah untukku sebuah selimut, kata Rabi'ah, karena aku tidak mempunyai pakaian lagi. Lelaki itu pun pergi, tapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Rabi'ah, selimut berwarna apakah yang harus kubeli? Apa peduliku dengan warna? Rabi'ah berkata, kembalikan uang itu kepadaku kembali. Diambilnya 4 buah dirham perak itu dan dilemparkannya ke sungai Tigris. Suatu hari pada musim semi, Rabi'ah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongok keluar karena pelayannya berseru, ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh pencipta. Lebih baik engkau yang masuk kemari, Rabi'ah menjawab, dan saksikanlah sang pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap sang pencipta, sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya. Beberapa orang datang mengunjungi Rabi'ah dan menyaksikan betapa ia sedang memotong sekerat daging dengan giginya. Apakah engkau tidak mempunyai pisau untuk memotong daging itu? Mereka pun bertanya.
Aku tak pernah menyimpan pisau di dalam rumah ini karena takut terluka, jawab Robiah. Oke, sahabat pendengar, nanti akan kita lanjutkan kembali kisah Robiah Al-Adawiyah bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.